Halo kawan semua, ketemu lagi dengan saya, Dedi di HokiDev Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, membahas tentang UKK akuntansi menggunakan aplikasi Mayo. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya kita membuat akun dan men-setting pajak. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat link akun, membuat daftar customer, membuat daftar supplier, dan membuat daftar barang. Oke, langsung saja kita buka filenya yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita pilih open, kemudian kita pilih namanya. Nah, pada menu ini kalian tinggal klik OK, kemudian lanjut dengan no. Nah, pada halaman awal pertama kita akan melakukan atau men-set link akun. Caranya yang pertama kita pilih setup, kemudian link account, kemudian account and banking account. Nah, di sini yang kalian rubah hanya pada bank account for undeposited funds, yaitu kita rubah menjadi petty cash. Caranya kita pilih atau klik tanda panah yang warna hitam ini. Nah, kita pilih petty cash. Kemudian setelah selesai pilih OK. Selanjutnya kita buka setup lagi. Kita pilih link account, kemudian kita pilih sales account. Nah, pada menu sales account pastikan dua akun ini sudah benar. Yang pertama adalah account receivable dan cash in bank. Setelah itu kita pilih atau kita centang yang nomor 3. Kita pilih I give discount for early payment karena kita akan memberikan diskon untuk pembayaran yang lebih cepat. Caranya kita pilih tanda panah ini, kemudian kita cari sales discount dengan kode 4. Kemudian pilih use account atau bisa diklik 2 kali. Setelah itu kita pilih OK. Kemudian lanjut yang ketiga, masih sama, pilih setup, link account, kemudian purchase account. Nah, pada menu purchase account ini pastikan akun di sini adalah account payable dan cash in bank. Kemudian centang juga pada bagian I take discount for early payment karena sesuai dengan di soal kita memberikan diskon. Kita pilih purchase discount. Jika sudah selesai, kita lanjutkan pilih OK. Nah, langkah selanjutnya setelah kita setting link account, kita akan membuat daftar supplier dan daftar customer. Caranya kalian lihat di pada menu ini, kita pilih card file. Card file ini fungsinya untuk membuat daftar customer dan daftar supplier. Kemudian kita pilih card list. Nah, di sini karena kita sudah sempat membuat, jadi untuk membuat daftar customer yang baru kita pilih new. Nah, kemudian pada new ini kalian isikan namanya dulu, sesuaikan dengan di soal. Nah, kita lihat soalnya. Nah, di sini ada daftar saldo piutang. Nah, di sini kalian masukkan namanya Toko Armida. Kemudian kalian tekan enter, isi dengan card ID-nya. Sesuaikan juga dengan di soal. Di soal adalah kode. Kemudian masukkan alamat dan nomor teleponnya. Nah, setelah selesai, nanti kalian akan muncul akun atau nama customer dan suppliernya di sini. Nah, untuk mengubah card tipenya yang semula customer menjadi supplier atau sebaliknya, kalian bisa pilih card tipenya.
yang ada di sini. Kemudian kita ganti menjadi supplier atau customer. Nah, untuk customer, karena di sana ada termin pembayaran, kalian bisa masukkan di bagian selling detail. Nah, pada menu selling detail, pertama kalian sudah membuat data awalnya, nama, card ID, kemudian alamatnya dan nomor telepon. Setelah itu, kalian pindah ke bagian selling detail. Pada menu selling detail ini, yang pertama kalian rubah adalah tax code, pajaknya. Pajaknya menggunakan VAT. Kemudian freight tax code atau beban angkut, kalian menggunakan NT karena beban angkut tidak dikenakan pajak. Setelah itu, masuk ke customer term information, kalian ubah menjadi in given of a day. Kemudian masukkan diskonnya 10 sesuai dengan termin yang ada di soal. Balance June-nya berapa hari dia? 30 hari. Kemudian diskon untuk pembayaran yang cepat kita isi dengan 2%. Kemudian jika ada keterlambatan pembayaran, kita kenakan denda 1%. Kemudian setelah itu pilih OK. Nah, setelah selesai membuat daftar customer, lanjut ke daftar supplier. Caranya sama, kita bisa pilih new, kemudian buat data awalnya seperti ini, ada namanya, kemudian ada card ID-nya, sesuaikan dengan yang di soal. Setelah selesai pada bagian profile, kalian pindah ke buying detail. Isinya sama, kalian isi juga tax kode pertama kali dengan VAT, kemudian freight tax code dengan NT. Kemudian pada bagian supplier term information, kalian isi dengan in given of day. Kemudian isi diskonnya dengan 15, balance due day-nya dengan 45, dan diskon for early payment dengan 3%. Nah, setelah selesai terisi, kalian pilih OK. Nah, setelah kalian selesai membuat daftar supplier dan daftar customer, kalian bisa close pada menu card list ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan membuat daftar barang. Daftar barang atau inventory kalian bisa buat di menu inventory. Nah, pada menu ini. Kalian klik inventory, kemudian kita pilih item list. Nah, pada menu item list di sini kalian buat daftar barang yang ada di soal. Nah, di soal di sini ada 2 daftar barang atau daftar persediaannya. Ada lemari panjang tipe 1 dan tipe 2. Setelah itu kalian buat di item list. Caranya pilih new. Nah, setelah pilih new, kalian isi item number, kemudian name, kemudian isi centang semua ini. I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kemudian pada I buy this item, kalian pilih dengan cost of goods sold. Sedangkan I sell, kita pilih sales. Kemudian I inventory, kalian masukkan merchandise inventory. Nah, kemudian pindah ke buying detail. Pada buying detail kalian setting hanya pada menu pajaknya saja. Pindah ke selling detail, sama, kalian hanya men-setting pajaknya. Setelah selesai membuat daftar persediaan, kalian ada tambahan lagi membuat satu daftar itu untuk sales return atau retur penjualan. Caranya sama, kalian bisa pilih new, kalian isi namanya dengan kode
SR atau terserah kalian mau namanya seperti apa. Kemudian namanya sales return atau retur penjualan. Kemudian kalian isi centang yang tiga ini. Pada yang pertama kalian isi dengan cost of goods sold. Kemudian pada bagian sell I sell this item kalian isi dengan sales return. Jadi bedanya ada di sini. Kalian pada menu I sell this item kalian isi dengan sales return. Sisanya adalah sama. Kemudian setelah selesai kalian pilih OK. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya menginput saldo awal persediaan, saldo awal piutang, saldo awal hutang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.